Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1270 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan penyiaran, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Jember Vision ditetapkan sebagai stasiun televisi lokal yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Jember 1 TV, Jember 2 TV, TV-ne Wong Jember. Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Kabupaten Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Satuan Reserse Kriminal Polsek Tanggul Jember Minggu dini hari berhasil mengamankan spesialis pelaku pencurian mobil pick-up di Dusun Tekoan, Desa Tanggul, Kulon, Jember. Pelaku yang merupakan residivis kambuhan ini sempat dihajar massa hingga mengalami luka lebam di wajahnya. Dengan bermodus merusak kunci mobil menggunakan kunci T, pelaku berhasil membawa kabur mobil pick-up dengan nomor polisi N8942DK dari dalam garasi milik Ahmad Fauzi, warga Tekoan, Kecamatan Tanggul, Kulon. Namun saat pelaku hendak membawa kabur mobil yang diberi pengaman rantai tersebut keburu diketahui pemiliknya, hingga pelaku tertangkap oleh warga setelah mobil tersebut menabrak mobil Avanza. Pelaku sementara di sini. Sementara pengakuannya hanya 1 TKP, namun kami masih mengadakan koordinasi dengan Polres dan Polsek Samping untuk melakukan pengembangan. Pelaku ini spesialis pickup atau bagaimana? Sementara ini yang kendaraan yang dicuri karena melihat daripada kunci T itu ada 3 barang bukti yang kita amankan dari tersangka, kemungkinan besar spesialis pickup. Adapun barang bukti yang diamankan oleh polisi yakni 3 buah kunci T, 1 unit mobil jenis pick-up dengan nomor polisi N8942DK dan 1 handphone milik korban. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tanggul, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sebuah kelas di Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Andungsari, Kecamatan Ambulu, ambruk pada hari Minggu sore kemarin. Peristiwa ambruknya gedung sekolah tersebut disebabkan kondisi bangunan sudah rapuh dan selain itu terguyur hujan yang sangat lebat. Karena kondisi tersebut, terpaksa para siswa dialihkan ke gedung lainnya oleh pihak sekolah. Menurut kepala sekolah, gedung yang roboh tersebut usianya sudah tua dan rapuh. Pihaknya telah mengajukan 2 kali kepada dinas terkait untuk renovasi, namun hingga kini masih belum ada tindak lanjut. Penyebabnya karena cuaca hujan deras yang terjadi pada tanggal 31 Desember jam 4 sore. Yang hujan tidak berhenti, akhirnya terjadi roboh. Semula sudah saya memprediksi mengkhawatirkan gedung ini, sehingga saya mindahkan anak-anak ke gedung yang lebih aman walaupun keadaannya masih memprihatinkan. Tapi bagi saya cenderung aman. Ternyata yang belakang yang semula di tempat saya pindahkan ternyata terjadi benar, itu terjadi roboh pada sore hari. Itu Pada tempat yang baru ini saya juga mengajukan masih yang sebelah utara ini. Saya khawatir juga akan terjadi seperti belakang itu. Saya sudah mengajukan 2 kali proposal, tapi ternyata belum turun juga dan tidak ada yang survei ke bawah. Kami minta untuk segera direnovasi di kami. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Seperti inilah kondisi rumah Nasir 70 tahun warga desa Merawan, Kecamatan Mayang telah diterjang hujan lebat dan angin kencang. Bagian rumah hanya tersisa tembok depan rumah, sedangkan ruangan lain hingga ke belakang ambruk rata dengan tanah. Menurut kronologis kejadian, rumah Nasir ambruk lantaran diterjang hujan lebat selama 2 hari berturut-turut sejak hari Sabtu dan Minggu hingga malam tahun baru. Tak hanya hujan, angin kencang juga sempat menerpa rumah tersebut. Kejadiannya itu diawali dari hujan yang intensitasnya sangat tinggi di wilayah Mayang, khususnya di Merawan ini 2 hari berturut-turut, dan memang kondisi pemilik rumah kan sedang sakit sehingga dia tidak bisa keluar rumah sehingga kedahuluan rumahnya ambruk. Tapi yang patut kita bersyukur yang bersangkutan masih bisa selamat ini, dan saya mengharapkan apa ya juga seperti yang sampaikan Pak Wagub, mudah-mudahan ini sebagai bentuk pembelajaran kepedulian kita semua warga masyarakat untuk bisa tolong bahu-membahu dalam rangka meringankan beban yang bersangkutan. Nasir sendiri juga menjadi korban lantaran saat kejadian sedang di dalam rumah dan mengalami sakit stroke. Namun Nasir masih selamat dan hanya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Selain melakukan kunjungan langsung, Wakil Bupati Jember Mukit Arif juga memberikan bantuan bahan material. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan beban saudara Nasir. Kami kebetulan pada hari ini sedang mengunjungi saudara kita yang ini terkena bencana, dan kebetulan kemarin ketika ada hujan lebat selama 2 hari itu sampai ambruk rumahnya, dan kebetulan korban ini adalah seorang yang sebatang kara, tidak punya istri, tidak punya anak, kemudian dalam keadaan stroke. Ya, tetapi kami sangat berbahagia sekali, tadi sempat ngobrol-ngobrol dan dia sangat semangat hidupnya luar biasa. Dia masih bisa guyon-guyon. Ini betul-betul membesarkan hati kita semua. Tetapi bagaimanapun apa yang beliau alami ini hendaknya menggugah kita semua. Kalau pada hari ini kami beserta BPBD kemudian juga dengan Bank Jatim membantu sebagian untuk membangun kembali rumah. Kami sudah minta kepada kepala desa untuk juga bagaimana masyarakat di sekitar sini dengan semua pihak terkait untuk bisa bergotong royong sebagai bentuk kepedulian untuk membangun rumah ini kembali. Bantuan yang diberikan Wakil Bupati yakni berupa bahan material yang nantinya akan dikerjakan bergotong royong dengan warga. Dari Mayang, Yudit Adi, Jember 1 TV melaporkan. Wakil Bupati beserta Kepala BPBD Jember langsung meninjau lokasi bencana tanah longsor di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo. Tanah longsor dengan lebar 300 meter tersebut langsung menimpa badan jalan yang menghubungkan Desa Pace dan Desa Mulyorejo. Hingga kini pembersihan jalan masih berlangsung dengan menggunakan alat berat. Sejak Senin malam, jalur utama yang juga menghubungkan ke PTPN 12 Silosanin ini juga lumpuh. Hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas. Praktis tak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga melumpuhkan jalur perekonomian warga sekitar yang mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik dan petani. Dengan curah hujan yang masih tinggi dan kontur tanah yang gembur, tebing di jalur Mulyorejo ini sangat rawan tanah longsor. Pasalnya di tebing masih belum terdapat dinding penahan tanah. Untuk itu dihimbau agar warga sekitar lebih berhati-hati saat melintas. Tak hanya itu, diharapkan langkah cepat Pemkab agar memberikan solusi untuk jalur tersebut. Kami dan kawan-kawan dari BPBD ini sedang mengunjungi melihat longsoran yang sedang terjadi di desa, termasuk desa Mulyorejo ini di Kecamatan Silo, dan ini terjadi longsoran yang sangat besar dan menutup akses jalan sehingga sama sekali kalau kendaraan roda 4 sudah tidak bisa lewat sama sekali. Kalau roda 2 bisa dipaksakan. Dan ini merupakan akses satu-satunya untuk ke PTPN 12 Silosanin dan ke desa Mulyorejo. Nah, oleh karena itu maka secepatnya
longsoran ini harus segera kita atasi. Dan seperti saya lihat tadi, nampaknya ada kemungkinan longsoran-longsoran berikutnya tinggal tunggu waktu. Oleh karena itu, maka selain membersihkan longsoran yang sedang terjadi sekarang, ini harus ada langkah antisipatif ya, supaya tidak terjadi longsoran-longsoran berikutnya. Karena saya melihat di atas itu sudah terjadi retakan-retakan yang nampaknya kalau terjadi hujan lagi, ini tinggal tunggu waktu untuk terjadinya hal yang tidak kita harapkan. Kini, jalur yang tertimpa longsor tersebut dalam penanganan BPBD Jember dengan dibantu warga desa sekitar. Dari Silo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam pertemuan lanjutan antara guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT dengan DPRD di ruang Banmus, pimpinan rapat Ayub Junaidi mengusulkan agar Kapolres bisa menjadi penengah antara GTT dan Pemkab Jember. Karena pihak eksekutif lagi-lagi tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga membuat PGRI dan juga GTT-PTT kecewa. Selain itu, Ayub khawatir campur tangan DPRD sebagai wakil rakyat malah dituduh bermuatan politis. Ini segala upaya lah kita cari. Moga-moga dengan Pak Kapolres bisa menjembatani ini. Insya Allah akan membuka komunikasi dengan eksekutif, kira-kira bagaimana nanti bisa langsung kontak dengan Pak Ketua PGRI. Tidak usah sama saya juga, langsung. Nanti kalau ada sayanya itu nanti terkontaminasi oleh pikiran-pikiran kotor. Pikirannya ada tunggang menunggangi gitu. Ini kan saya juga bingung siapa yang ditunggangi atau siapa yang menunggangi. Sementara Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengatakan siap melaksanakan permintaan GTT dan DPRD karena ini adalah salah satu tugas kepolisian untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. Kapolres AKBP Kusworo Wibowo berharap bisa melakukan komunikasi dengan Bupati lebih cepat agar urusan GTT-PTT segera terselesaikan. Di antaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Segala hal yang bisa mengganggu keamanan dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka ini menjadi ranahnya kepolisian. Seandainya keresahan ini tidak direspon, maka ini bisa menjadi faktor ancaman, sehingga kami akan coba mengkomunikasikan berdasarkan permintaan dari kawan-kawan, bukannya kami terus menawarkan diri, tapi rekan-rekan dari GTT maupun PTT ini bermohon untuk membantu memediasi. Kami belum bisa menjanjikan apa-apa, tapi kami berupaya untuk mencoba. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Rapat dengar pendapat yang membahas soal nasib guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT di gedung DPRD Jember ini lagi-lagi tidak dihadiri oleh Dinas Pendidikan setempat. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemkab tampaknya kurang serius untuk menerbitkan SK penugasan GTT-PTT yang menjadi syarat cairnya gaji guru honorer. Namun Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Supriyono mengaku sedikit gembira karena Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo ikut peduli dengan nasib ribuan GTT-PTT. Bahkan Kapolres menyatakan ingin mempertemukan pihak GTT-PTT dengan Bupati Jember Dr. Faidah. Pada hari ini gembira juga ya, karena ada sebuah inspirasi bahwa Pak Kapolres lah saya pikir figur yang mungkin bisa menjembatani kita. Makanya saya pikir mudah-mudahan Pak Kapolres diberikan kesehatan, Pak Kapolres diberikan umur panjang gitu ya, yang barokah, kemudian tentunya Pak Kapolres diberikan waktu untuk bisa membantu persoalan yang dihadapi oleh guru-guru. Karena tentunya tatkala persoalan ini kelar gitu ya, saya pikir persoalan pendidikan sedikit terurai. Karena persoalan pendidikan tidak hanya persoalan selere ya, persoalan kesejahteraan, tapi masih banyak persoalan yang memang harus kita bantu pemerintah supaya ya tentunya Jember bisa sepadan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar kita gitu. PGRI berharap upaya mediasi yang akan dilakukan Kapolres ini bisa membuahkan hasil. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan.
Usai melakukan pertemuan di Gedung Dewan, salah satu guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT mendatangi Ketua PGRI Jember Supriyono dan mengusulkan untuk melakukan pembacaan istighosah secara bersama-sama di alun-alun depan Pemkab Jember. Hal itu dilakukan agar pemerintah daerah berkenan untuk segera menerbitkan SK penugasan yang sangat dibutuhkan GTT dan PTT sebagai syarat pencairan gaji yang selama 1 tahun tak kunjung diberikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua PGRI Jember Supriyono akan mempertimbangkan usulan GTT dan PTT jika sudah tidak ada jalan lain. Supriyono mengaku sangat senang dengan semangat GTT-PTT di Jember yang terus memperjuangkan haknya. Kalau toh itu memang harus kita lakukan, ya kita akan lakukan itu. Saya pikir gampang gitu ya, karena guru-guru kita ini kalau di komando gampang, cepat gitu ya. Ya, yang penting komandonya jelas gitu. Ya, kita mencari tempat yang doa kita cepat diterima oleh Allah dan Bupati mendengarkan lah gitu. Sebelumnya, GTT dan PTT terus melakukan pertemuan dengan DPRD Jember untuk menuntut haknya melalui bantuan DPRD dan Kapolres Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang di medsos, ada sekda. Setelah 3 hari Dinas Pendidikan tidak hadir dalam rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh DPRD Jember, rencananya PGRI akan mengajak seluruh guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap untuk melakukan aksi lanjutan. Sebab Pemkab dianggap mengabaikan nasib GTT-PTT. Namun Ketua PGRI Jember Supriyono meminta seluruh guru dan pegawai honorer untuk tetap solid memperjuangkan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya permintaan Ketua Kelompok Pegawai Honorer Kategori 2 Tupadi untuk tidak melakukan aksi. Supriyono mengaku khawatir adanya provokasi dari pihak eksternal sehingga ada perbedaan gerakan dalam internal GTT-PTT. Meski demikian, Supriyono mengaku kondisi tersebut merupakan hal wajar, sebab GTT-PTT di Jember mencapai 5.600 orang baik yang tergolong honorer, K2 maupun yang lain. Nah itu, makanya saya yakin kalau ada gerakan ingin memecah belah, apakah ini ada pihak-pihak yang ya ada konspirasi lah supaya gerakan PGRI ini menjadi tidak fokus, ya itu sah-sah saja ya. Tapi saya pikir guru cerdas, kalau ada tanda-tanda seperti itu sudah bisa dibaca lah, jelas ya. Tanda-tanda itu sudah dibaca kalau ada orang-orang yang ingin mematahkan gerakan guru, gerakan kemanusiaan, gerakan hak asasi manusia ini. Saya pikir teman-teman guru kompak, solid, insya Allah itu tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun. Permintaan GTT-PTT tidak hanya surat penugasan untuk mencairkan honor yang bersumber dari dana BOS, melainkan surat keputusan yang nantinya bisa digunakan GTT untuk mengajukan sertifikasi serta tambahan honor kepada GTT-PTT yang anggarannya bersumber dari APBD. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Nasib 5.600 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT di Kabupaten Jember hingga saat ini belum jelas. Karena sekitar setahun terakhir mereka belum menerima gaji lantaran surat penugasan dari Bupati tak kunjung terbit. Kondisi ini tentu sangat disesalkan oleh para wakil rakyat di Gedung Dewan, tak terkecuali anggota fraksi Kebangkitan Bangsa atau FKB DPRD Jember Ayub Junaidi. Menurutnya, FKB siap mengawal persoalan GTT-PTT di Jember hingga hak-haknya terrealisasikan. Namun, Ayub juga mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh fraksi lainnya, dan ia berharap fraksi lain juga bisa peduli terhadap nasib GTT-PTT di Jember. Karena semua upaya, semua daya yang saya punyai sudah saya keluarkan semua itu Pak. Dan ini tinggal teman-teman fraksi yang lain. Apakah berani melakukan hak-hak yang harus dilakukan untuk menghadapi bupati yang dolim menurut saya seperti ini Pak. Kalau PKB garisnya dari ketua DPC, PKB sudah jelas Pak. Perjuangkan teman-teman PTT-GTT ini. Nah, iso sampai titik darah penghabisan. Haknya apa silahkan dipakai kalau PKB. Mau hak angket, kayak hak apa monggo silahkan. Nah ini kalau PKB sudah jelas terkait PTT-GTT, ya monggo untuk fraksi-fraksi yang lain. Kalau memang ikut dengan garis kami ya alhamdulillah.
Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dana sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD Jember tahun 2016 mencapai angka fantastis sepanjang sejarah, yakni 640 miliar rupiah. Namun di tahun 2017, anggaran pembangunan yang tidak terserap itu justru diperkirakan meningkat hingga 1 triliun rupiah. Hal ini tentu bukanlah kabar yang baik untuk masyarakat Jember, karena seharusnya dana APBD segera direalisasikan agar masyarakat luas dapat merasakan kue pembangunan. Prediksi peningkatan dana silpa APBD tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Jember Thoif Jamroni setelah mengamati kinerja organisasi perangkat daerah yang kurang dalam merealisasikan seluruh program kerjanya. Selain itu, faktor terlambatnya penetapan perubahan APBD tahun 2017 juga dinilai menjadi penyebab besarnya silpa. Itu kita sampaikan tadi, kehati-hatian itu bukan berarti memperlambat itu. Jadi kalau hati-hati dengan ketakutannya beda ya. Kalau hati-hati itu karena melihat pertimbangan dari sisi hukumnya, dari peraturan perundang-undang. Tapi kalau takut, sekalipun undang-undangnya sudah memperbolehkan, tapi karena takut tidak akan dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi persoalan menurut saya yang harus ke depan di 2018 ini harus dirubah yang seperti ini. Prediksinya berapa aja setelah anggaran sampai tahun 2017? Kalau prediksi saya karena yang kemarin 600 sekian paling tidak di angka 1 triliun. Dalam perubahan APBD tahun 2017 terdapat sejumlah program dengan anggaran yang cukup besar, sehingga dengan waktu yang tersisa hanya 1,5 bulan, maka organisasi perangkat daerah atau OPD cenderung tidak berani merealisasikan karena khawatir pekerjaan tersebut tidak akan selesai. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, sekarang sudah berada di Stadion Jember Sport Garden, di mana pada hari ini tengah berlangsung seleksi dari pemain sepak bola untuk persiapan PON 2018 yang akan digelar di Papua. Puluhan atlet asli Jember mengikuti seleksi untuk masuk sebagai pemain Jawa Timur di Stadion Jember Sport Garden sebagai persiapan PON 2021 di Papua mendatang. Dengan seleksi yang cukup ketat ini, diharapkan pemain asli Jember banyak yang masuk ke dalam tim Jawa Timur yang nantinya berlaga di PON Papua 2021. Ya pemirsa, di samping kanan saya sudah ada Ketua Askap Jember, Bapak Sutikno. Bapak, ini menjelang PON kualifikasinya untuk lolos seleksi ini bagaimana Pak? Ini kan seleksi dari pemain-pemain yang ikut Piala Suratin 2017 kemarin. Dari pemain-pemain itu kita dipanggil melalui tim penyeleksi, dipanggil masing-masing klub atau berada kota sendiri-sendiri atas arahan dari provinsi. Kalau takdir untuk posisi titik yang di Jember ini sekitar 40-an pemain. Dari situ nanti dari tiap titik nanti tidak tahu nanti diambil sekitar mungkin 15 pemain untuk yang dapat repot hasil seleksi dari titik Jember ini, mulai Pasuruan dan Banyuwangi. Dikirim ke provinsi, dari 4 titik itu terkumpul 60 pemain, nanti provinsi yang memeras itu. Untuk pesertanya sendiri usia berapa Pak? Untuk pesertanya yang terlibat Suratin kemarin, jadi kelahiran 2000, jadi umur U17. Tak hanya permainan, seleksi fisik juga akan diberlakukan, mengingat persaingan antar pemain sangat ketat yang nantinya tak hanya seleksi lokal saja, namun seleksi provinsi juga akan dilakukan. Bapak, ini persiapannya secara fisik itu bagaimana? Ya, ini arahan dari Asprov kemarin bahwa untuk seleksi PON di titik ini cuma belum ada persiapan khusus ya, hanya untuk melihat dulu kemampuan pemain. Ya, terjaring berapa orang itu yang kita serahkan, belum ada latihan fisiknya belum. Sejauh ini menurut Anda sendiri untuk kepada para pemain ini bagaimana? Ya, saya cuma bilang kepada mereka, namanya persaingan pemain muda ya, penuh dengan ego, kalian keluarkan kemampuan semaksimal mungkin. Ya, kalau kalian main keras, tapi jangan ada niat untuk mencederai. Itu aja saya sampaikan. Kemudian untuk persiapan secara khususnya kapan akan mulai diterapkan Pak? Kalau ini kan habis ini kita ada grid, kita serahkan kepada Asprov di Surabaya. Nanti dari
titik Blitar, titik Lamongan, titik Sidoarjo itu dikumpul. Di situ seleksi lagi untuk mencari definitif 24 pemain. Ini masih banyak ya. Sementara itu menurut salah satu pemain, Richard, optimis mampu tembus dan masuk di tim Provinsi Jawa Timur. Dirinya juga berharap tim Jawa Timur juga mampu memberikan yang terbaik di turnamen PON tersebut. Ini seleksi buat PON 4 tahun lagi, tahun 2021 kayaknya. Nah, dari teman-teman seangkatan kamu di Persib Junior ya sama kamu, gimana untuk mengikuti ini, optimismenya juga untuk menembus seleksi? Ya mudah-mudahan kita semua bisa menembus babak ini ke babak nanti pusatnya di Surabaya. Ya pemirsa, demikian tadi seleksi pemain sepak bola dalam rangka persiapan menuju PON 2018 yang akan digelar di Papua. Diharapkan tim dari Jawa Timur bisa memberikan yang terbaik. Ini saya Prima Irfantari, Yudis Adi melaporkan. Musim hujan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir sangat mempengaruhi proses pengeringan genteng yang ada di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan. Biasanya para pengrajin hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan untuk melakukan proses pengeringan terhadap 600 buah genteng yang sudah dicetak. Namun di musim penghujan ini, proses pengeringan genteng membutuhkan waktu sekitar 2 bulan sebelum dilakukan pembakaran. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi pengrajin genteng, karena di hari biasa pendapatan mereka sekitar Rp800.000 selama kurang dari 1 bulan, sedangkan di musim penghujan pendapatan Rp800.000 tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Yang jelas untuk mengeringkan genteng yang biasa kita jemur ya cuma 600 biji saja. Cuma kita dalam pembakarannya kan banyak sekali yang harus kita keringkan. Prosesnya jadi ya lama, biasanya itu 25 hari atau 1 bulan, lebih bisa 2 bulan tidak bisa bakar genteng. Baru bisa dijual itu? Iya, baru bisa dibakar gentengnya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Rumah warga bernama Inu Sutija, 80 tahun, warga Sukorambi ini sebelumnya diterjang hujan deras selama beberapa hari dan membuat fondasi rumah yang memang sudah tua ambruk rata dengan tanah. Namun beruntung pemilik rumah sedang berada di luar sehingga tidak sampai terjadi adanya korban. Namun Inu Sutija terlihat sangat syok akibat bencana tersebut. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan mampu memacu dan menggugah warga sekitarnya untuk peduli terhadap sesama. Dalam kegiatan ini, Pemkab beserta BPBD, pemerintah desa dan Bank Jatim memberikan bantuan sejumlah bahan material untuk pembangunan kembali rumah Inu Sutija. Ada musibah lah ya, jadi ada seorang ibu yang sudah berumur, sudah sepuh dan dalam keadaan sakit juga, dan rumahnya ambruk, dan alhamdulillah tapi yang bersangkutan sedang tidak ada di rumah dalam keadaan selamat, tetapi beliau nampaknya sangat sayang dengan rumahnya ini, jadi mau diajak kumpul dengan putra-putrinya, beliau tidak mau. Jadi kami dari PK Jember bersama ini BPBD dan Bank Jatim dan juga dari Lasismu, ini datang mungkin hanya sekedar membantu apa yang bisa kami lakukan untuk membangun rumah ini kembali sehingga menjadi paling tidaklah layak lah untuk walaupun tidak bagus tetapi cukup layak untuk ditempati kembali. Dan ada satu harapan dari saya, sebetulnya hal-hal yang semacam ini harus menjadi sebuah momen yang baik untuk mengasah kepedulian kita. Oleh karena itu saya minta kepada Kepala Desa, kepada Pak Camat dan aparat yang ada di sini untuk bagaimana ini bisa menjadi sebuah momen untuk menggugah kepedulian kepada sesama. Dari Sukorambi, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah anggota TNI Koramil Ambulu bersama Basarnas Kabupaten Jember yang juga dibantu para relawan melakukan pencarian terhadap Indra Juniawan, korban tenggelam di Sungai Mayang yang terjadi pada hari Kamis sore kemarin. Proses pencarian terus dilakukan di sepanjang tepian Sungai Mayang. Selain itu juga tim Basarnas Kabupaten Jember melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu karet. Namun proses pencarian hingga kini belum membuahkan hasil. Proses pencarian akan terus dilakukan hingga korban ditemukan.
Menurut Sersan Mayor Kahrum, anggota TNI Koramil Ambulu, peristiwa tersebut berawal korban sedang mencari rumput bersama dua rekannya. Setelah selesai mencari rumput, ketiganya pulang dengan cara menyeberangi Sungai Mayang yang kondisinya saat itu arusnya sangat deras. Akan tetapi saat ketiganya berusaha menyeberangi sungai, kedua korban atas nama Ardi dan Ihsan selamat. Namun korban atas nama Indra Juniawan tak bisa menyelamatkan diri. Upaya TNI melaksanakan pencarian bersama Basarnas, relawan mencari korban atas nama Indra ini mulai tadi malam sampai sekarang. Kami bersama tim-tim tadi mencari sampai sekarang keberadaan beliau belum diketemukan. Dan korban ini kabarnya setelah mencari rumput ya dan menyeberang itu. Nah, setelah mencari rumput, dia rencana mencari rumput sore itu terjadi sesuatu ya, hanyut bersama air karena airnya terlalu deras, akhirnya beliaunya tidak bisa naik di permukaan ini. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat di jalur utama Kecamatan Mayang ini, para penjual sudah menjajakan durian berbagai jenis, mulai dari jenis durian kasur, montong, dan durian merah. Dengan lokasi di jalur utama masuk kota Jember, stand durian ini banyak dikunjungi masyarakat yang sengaja mampir untuk menikmati buah durian. Dengan rasa yang manis dan legit serta daging buah yang tebal, durian Jember sangat digemari oleh masyarakat. Rasanya manis, legit, banyak isinya, apalagi yang gede-gede mas, mantep. Sering datang ke sini? Sering sih, biasanya emang di daerah Mayang sini, karena di sini terkenal duriannya, harganya lumayan murah, tapi rasanya enak. Harga durian di daerah Mayang ini tergolong cukup murah. Penjual mematok harga durian mulai dari Rp25.000 hingga Rp200.000 tergantung dari besar dan kecil dan juga jenis duriannya. Jualan ini sudah lama? Ya, alhamdulillah sudah lama. Ini sudah generasi ketiga. Dari harga berapa sampai berapa di tempatnya? Yang di tempat ini? Iya. Ada yang harga 25, ada yang 50. Terus yang paling mahal sampai berapa? Ada yang 150, 125 ada, yang 100 ada. Kalau jenisnya apa Bu tahu? Jenisnya ada yang kasur, terus ada yang durian merah ada kemarin. Tapi masih hanya 8 biji yang durian merah. Dari Mayang, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Sepekan edisi kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa juga download aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam 1 TV.